Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di BSMath Channel. Pada video kali ini masih melanjutkan ya pembahasan kita di materi matematika tingkat lanjut untuk kelas 11 ya, SMA kurikulum Merdeka. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan ya pembahasan kita di pembagian polinomial dan teorema sisa. Nah, sekarang kita masuk materi baru ya, yaitu mengenai teorema faktor. Nah, apa yang mau kita bahas di sini? Nah, sesuai dengan judulnya ya, teorema faktor, maka kita akan mencari faktor ya dari suatu polinomial yang ada. Faktor itu apa? Faktor itu bisa dikatakan pembagi ya, yang membagi habis tapi maksudnya. Nah, suatu polinomial yang membagi habis polinomial lain dikatakan faktor dari polinomial yang dibagi ya. Jadi syaratnya dia membagi habis ya. Membagi habis di sini maksudnya apa? Membagi habis artinya sisa pembagiannya 0 gitu ya. Sehingga jika diketahui rumus fx misalnya suatu polinomial dan k sebagai suatu konstanta atau suku tetap ya, maka x dikurang k merupakan faktor dari polinomial fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Nah, inilah teorema faktornya ya yang akan kita gunakan dalam mencari faktor dari suatu polinomial yang ada. Di sini rumusnya katanya jika ada bentuk x dikurang k ya. X dikurang k. Nah, k ini suatu bilangan ya. Di mana nilai x dari faktor yang akan kita tentukan ini saat disubstitusikan ke polinomial yang ada, sisanya harus 0 ya, atau hasilnya harus 0 ya, karena syaratnya harus membagi habis. Gitu ya. Nah, seperti apa pengaplikasian teoremanya? Langsung kita berikan contoh soal. Yang pertama, diketahui polinomial x pangkat 3 dikurang 13x dikurang 12. Nah, salah satu faktor dari polinomial adalah, nah di sini karena salah satu faktornya tidak diketahui ya, kita akan mencari tuh dari awal, maka kita bisa gunakan teorema yang ada ya, yaitu kita substitusikan nilai x ya dari faktor yang diinginkan ke dalam polinomial yang ada. Nah, jika nilainya hasil substitusinya itu 0, maka itulah faktor dari polinomial tersebut. Kalau bukan berarti bukan faktor ya dari polinomial yang ada. Sehingga yang pertama kita analisis dulu untuk jawaban option A. Ya, jadi mau enggak mau nih kita harus cek satu-satu dulu. Untuk option A, x dikurang 1, apakah ini faktor dari polinomial yang ada? Caranya kita tentukan dulu nilai x dari faktor yang diinginkan tadi ya, atau nilai k, di mana rumusnya kan tadi x dikurang k ya. Sehingga untuk lebih mudahnya kita jadikan saja dia persamaan 0 gitu ya. Sehingga nilai x-nya dapat kita peroleh x sama dengan, tinggal pindah ruaskan ya. Min 1 ini kita pindah ruas, min pindah ruas jadi plus. Jadi x-nya sama dengan 1. Nah, nilai x inilah yang sebagai nilai k ya, yang akan kita substitusikan ke polinomial yang ada. Anggaplah polinomial fx-nya yaitu x pangkat 3 dikurang 13x dikurang 12. Nah, di sini kita sudah dapat nih nilai x sama dengan 1 gitu ya. Sehingga x sama dengan 1 ini kita substitusi ke polinomial yang ada. Fx menjadi f1. Sehingga variabel x-nya kita ganti semua dengan 1. Ada x pangkat 3 menjadi 1 pangkat 3. Ada min 13x menjadi min 13 kali 1 gitu ya. Min 12 tetap karena tidak ada variabel x-nya. Nah, setelah variabel x-nya kita ganti semua dengan 1, maka tinggal kita selesaikan pengoperasiannya ya. Ada 1 pangkat 3 nih, berarti tetap 1 ya. Ada min 13 dikali 1, min 13 dikurang 12. Hasilnya berapa tuh? Min 13 dikurang 12 min 25 ya. Min 25 tambah 1 min 24. Nah, yang diminta tadi syarat untuk menjadi faktor hasilnya harus 0 ya. Karena di sini hasilnya bukan 0, maka kita katakan x dikurang 1 ini bukanlah faktor dari polinomial yang ada ya, karena tidak sesuai
dengan syarat yang ada ya, yaitu sisanya harus 0. Sehingga yang A, option A bukan jawaban ya dari soal yang ada. Berarti kita lanjut analisis yang option yang B gitu ya. Nah, jadi mau enggak mau nih harus manual kita cek satu-satu. Oke, sekarang yang B. Gimana kira-kira yang B? Apakah faktor dari polinomial atau bukan? Nah, kita cek. Kita tentukan dulu nilai X-nya, jadikan persamaan 0, sehingga min 2 ini kita pindah ruas, jadinya 2, plus 2 ya. X-nya 2, tinggal kita substitusi lagi ke polinomial Fx yang ada. Sehingga Fx menjadi F2, X pangkat 3 menjadi 2 pangkat 3 gitu ya. Kemudian min 13X menjadi min 13 kali 2 dikurang 12. Nah, langkah terakhir tinggal operasikan. 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian min 13 dikali 2, min 26 ya. Kemudian dikurang 12 tetap. Nah, ini hasilnya berapa tuh? Min 26 dikurang 12, min 38 ya. Nah, ditambah 8 jadinya min 30. Nah, ternyata hasilnya juga bukan 0 ya. Karena bukan 0, maka X dikurang 2 kita katakan bukan faktor dari polinomial yang ada. Gitu ya. Nah, kita skip lagi berarti ya. Berarti option B salah juga ya, bukan jawaban yang diminta. Sekarang yang C lagi. Waduh ya. Jangan-jangan ini jawabannya ada di E ya. Nah, kalau di E berarti kita harus uji semua dong. Ya, enggak apa-apa. Nah, sekarang yang C, X tambah 2. Berarti sama tadi ya prosesnya. Jadikan persamaan 0 untuk mencari nilai X-nya. Plus 2 pindah ruas jadinya min 2. Maka nilai X yang akan kita substitusi yaitu min 2. Sehingga Fx menjadi F min 2. Ada X pangkat 3 menjadi min 2 pangkat 3. Ada min 13X menjadi min 13 kali min 2 dikurang 12. Hasilnya berapa tuh? Min 2 pangkat 3 berarti pangkat ganjil ya, berarti tetap negatif. Berarti min 8 gitu ya. Kemudian min 13 dikali min 2, min kali min plus ya, jadinya plus 26 dikurang 12. Jadinya min 8 dikurang 12, min 20 ditambah 26 plus 6 ya. Nah, ternyata hasilnya juga masih bukan 0 ya. Sehingga kita katakan X tambah 2 untuk option C itu bukan faktor dari polinomial yang ada. Lewat lagi berarti. Nah, sekarang yang D lagi. Ada X tambah 3 nih. Apakah ini faktor atau salah satu faktor dari polinomial yang ada? Kita cari tahu ya. Kita tentukan dulu nilai X-nya, jadikan persamaan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan plus 3 pindah ruas jadi min 3. Sehingga kita peroleh nih nilai X yang akan kita substitusikan. Sehingga Fx menjadi F min 3. Maka X pangkat 3 juga menjadi min 3 pangkat 3 gitu ya. Ada min 13X menjadi min 13 dikali min 3 dikurang 12. Hasilnya berapa tuh? Min 3 pangkat 3. Berarti pangkat ganjil tetap min ya. Min berapa? Min 27 gitu ya. Kemudian min 13 kali min 3 plus ya, plus 39 dikurang 12. Nah, ini hasilnya berapa? Kita jumlahkan dulu minnya ya. Min 27 kurang 12, min 39 ditambah 39. Inilah jawaban yang kita cari-cari ya. Setelah kita substitusi nilai X dari faktor yang ada, diperoleh hasil 0. Karena hasilnya 0, maka inilah faktor dari polinomial yang ada, yaitu X tambah 3. Gitu ya. Jadi jawaban yang benar yaitu D. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Yang E tidak usah lagi kita uji coba ya, karena sudah ketemu jawaban yang diinginkan. Nah, jika bentuk soalnya seperti ini, maka mau tidak mau kita harus uji satu-satu ya, option yang ada. Dengan catatan tadi ya, nilai X dari faktor yang diinginkan, kita substitusi ke polinomial Fx yang ada. Jika hasilnya 0, maka itulah faktor dari polinomial yang ada. Gitu ya, bisa dipahami kira-kira ya. Oke, jelas ya. Kemudian kita bahas satu soal lagi ya, biar lebih paham mengenai teorema faktor. Soal yang kedua.
salah satu faktor polinomial X pangkat 3 ditambah K X pangkat 2 ditambah X dikurang 3 adalah X dikurang 1. Maka faktor yang lain adalah, nah soal nomor 2 ini salah satu faktornya sudah diberikan tuh. Ya, tapi yang diminta adalah faktor yang lain. Nah, seperti apa mencarinya? Kita langsung bahas nih. Nah, dari soal dulu kita analisis apa yang menjadi petunjuk di soal. Di sini katanya salah satu faktor dari polinomial yaitu X dikurang 1. Nah, maksudnya gimana nih? Ya, berarti maksudnya jika nilai X dari faktornya ini yaitu X dikurang 1 disubstitusi ke polinomial yang ada, sisanya harus 0 ya, hasilnya harus 0. Sehingga kita tulis dalam rumus seperti ini, F1 sama dengan 0. F1-nya yang mana nih? Berarti yang polinomial yang ada ya, yaitu yang X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X dikurang 3. Ini semua variabel X-nya kita ganti dengan 1 gitu ya. Sehingga X pangkat 3 menjadi 1 pangkat 3 gitu ya. Kemudian ditambah KX pangkat 2. Berarti menjadi ditambah K dikali 1 pangkat 2. Kemudian selanjutnya ditambah X. Berarti ditambah 1 dikurang 3 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga kita harus mencari dulu ya nilai K yang ada di sini dalam polinomial yang ada. Karena di sini K ini sebagai variabel, maka kita harus tentukan dulu bentuk polinomial aslinya seperti apa. Nah, di sini variabel K-nya sudah dapat nih. Yang lain kan sudah nilai semua bilangan, maka tinggal kita selesaikan. Di sini ada 1 pangkat 3, berarti tetap 1 ya. Kemudian 1 pangkat 2, 1 dikali K tambah K berarti. Nah, 1 dikurang 3 ini kan bisa tuh langsung dioperasikan. Sehingga nilainya min 2 ya, sama dengan 0. Maka nilai K-nya berapa? Di sini ada 1 dikurang 2, jadi min 1. Min 1 kita pindah ruas ke kanan. Pindah ruas berarti berubah tanda. Sehingga nilai K-nya adalah plus 1. Nah, setelah dapat nilai K-nya 1, kita kembalikan substitusi ke polinomial yang ada ya. Berarti nilai K di sini itu nilainya sama dengan 1. Sehingga bentuk polinomialnya, polinomial fx-nya yaitu X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X dikurang 3 ya. Nah, inilah bentuk asli dari polinomial yang ada. Nah, sekarang kita akan mencari faktor yang lainnya. Nah, di soal diberikan petunjuk tuh bahwa salah satu faktor dari polinomial yang ada yaitu X dikurang 1. Sehingga faktor yang lain. Nah, ini penting teman-teman. Setelah mendapatkan salah satu faktor dari polinomial yang ada, maka untuk mencari faktor yang lain bisa dilakukan dengan pembagian skema Horner ya, yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, skema Horner seperti apa? Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat dulu koefisien dari, kita ambil semua koefisien dari polinomial yang akan kita bagi ya. Perhatikan pangkatnya. Nah, pangkat tertingginya di sini 3. Koefisiennya berapa? 1. Kita tulis 1 berarti. Kemudian pangkat 2 koefisiennya berapa? 1 juga. Kemudian variabel X-nya juga koefisiennya 1. Suku tetapnya min 3 gitu ya. Setelah koefisien polinomial kita ambil, ada nilai K. Ya, nilai K itu dari mana? Nilai X dari pembagi ya, atau dalam hal ini faktor yang ada. X dikurang 1, nilai X-nya tadi berapa? 1 ya, sehingga kita jadikan di sini K sama dengan 1. Nah, konsepnya yang pertama kita turunkan sebagai awalan, kemudian kita kalikan dengan K ya. Jadi kalau tanda panah ini maksudnya kalikan dengan K gitu ya. K yang mana? K yang di sini. Sehingga 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, hasil perkaliannya ini kita jumlahkan dengan nilai yang ada di atasnya ya. Sehingga 1 ditambah 1 hasilnya 2 gitu ya. Nah, hasil ini kita lakukan perkalian yang sama, yaitu dikalikan lagi dengan K ya. Sehingga 2 kali 1 hasilnya 2, dijumlahkan dengan nilai yang di atas, 2 tambah 1, 3. 3 kalikan lagi dengan K, sehingga 3 kali 1, 3, maka 3 dikurang 3 hasilnya 0 ya. Sehingga benar ya bahwa X dikurang 1 ini adalah faktor dari polinomial yang ada. Karena setelah disubstitusi ketahuan nilainya sama dengan 0.
Nah, kalau dalam pembagian biasa, yang 0 ini kan sebagai sisa. Kemudian yang 1, 2, 3 ini itu sebagai apa? Koefisien hasil bagi ya, atau HX. Nah, koefisien hasil bagi di sini itulah faktor yang lain ya dari polinomial yang ada. Kenapa? Kita ingat kembali rumus pembagian polinomial, yaitu fx, di mana fx ini adalah yang dibagi, sama dengan Gx dikali Hx gitu ya. G itu apa kemarin? G itu pembagi. Hx itu hasil bagi ditambah sisa. Sisanya kan di sini 0. Sehingga lebih mudahnya pembagi dan hasil bagi dari suatu polinomial itulah faktor-faktor dari polinomial yang ada ya. Nah, tadi kan di sini pembaginya sudah jelas, yaitu X dikurang 1. Maka faktor yang lainnya yang mana? Faktor yang lainnya tentu hasil baginya ya. Sehingga faktor yang lain yang ada di sini yaitu 1, 2, dan 3. Maka kita harus tentukan dulu variabelnya. Caranya gimana kemarin? Yang paling kanan ini sebagai konstanta ya. Maka kita sebut saja variabelnya X pangkat 0. Kemudian ke kiri menjadi X pangkat 1, kemudian pangkat 2. Sehingga faktor yang lain dari polinomial yang ada yaitu 1 ya. 1 apa? 1 X pangkat 2. Sehingga kita tulis X pangkat 2 saja. Kemudian ada 2 lagi. 2 apa? Variabelnya X pangkat 1. Berarti ditambah 2X gitu ya. Kemudian 3. 3 ini sebagai suku tetap atau konstanta. Maka kita tulis saja sebagai tambah 3 gitu ya. Maka inilah faktor yang lain dari polinomial yang ada. Jawabannya yang mana nah? Jawabannya yang C ya. Sehingga ketemulah faktor yang lain dari polinomial X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X dikurang 3 adalah X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3. Faktor yang satunya yaitu X dikurang 1. Nah, kurang lebih seperti ini ya. 2 soal terkait dengan teorema faktor ya. Jika soal pertama tadi, jika tidak diketahui sama sekali faktor dari polinomial yang ada, maka biasanya disediakan di option ya. Tinggal kita uji satu-satu. Yang mana hasil substitusi nilai X dari faktor yang ada nilainya 0, maka itulah jawabannya atau faktor dari polinomial yang ada. Terkadang juga bentuk soalnya seperti nomor 2 ini nih. Biasanya salah satu faktornya diberikan ya, diketahui. Nah, kita tinggal mencari faktor yang lain. Caranya gimana? Kita bisa lakukan dengan pembagian skema Horner, di mana hasil baginya atau HX-nya itulah faktor yang lain dari polinomial yang ada. Oke, bisa ya kira-kira dipahami terkait dengan teorema faktor. Cukup dengan 2 contoh soal yang ada. Nah, seperti biasa di akhir video kita selalu berikan soal ya sebagai latihan untuk teman-teman di rumah. Bisa ya dikerjakan dan bisa ditulis jawabannya di kolom komentar. Oke ya, demikian yang bisa kita bahas. Semoga pembahasan mengenai teorema faktor pada video kali ini bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu berprestasi.